Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan Donghua Shenmue setelah ending episode 16. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang kelanjutan cerita Shenmue setelah ending episode 16 yang sangat nanggung ini, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Pada ending episode 16 sebelumnya, kita diperlihatkan Chenan yang wassalam setelah terkena tembakan busur Hoi Renjian. Dan saat Chuyu masih meratapi kondisi Chenan yang terbujur kaku di tanah dengan sisa-sisa tenaganya, Renjian berniat mengakhiri baku hantam besar-besaran ini dengan menghabisi semua orang di kerajaan Dongchu sampai ke akar-akarnya. Sehingga pada saat yang sama, ia menggunakan formasi segel parasit ilusi kepada semua orang di kerajaan Dongchu, termasuk Chuyu dan kawan-kawan, yang pada dasarnya hal ini membuat Chuyu berserta Jushi yang tidak bisa berbuat apa-apa saat mereka nampaknya pasrah menunggu ajal mereka. Dan pada saat mereka pasrah dengan keadaan ini, darah Chenan tiba-tiba mengalir ke busur Hoi, yang pada dasarnya hal ini membuat busur Hoi memancarkan cahaya emas saat busur itu segera membentuk pohon pinus emas yang memancarkan aura emas. Sehingga pada saat yang sama, semua aura emas dari pohon pinus itu terus memasuki tubuh Chenan saat ia segera terbangun dari tidur panjangnya. Serta pada saat yang sama, ia segera menembakkan busur Hoi Phoenix ke arah formasi segel Renjian. Dan segera, formasi segel itu langsung hancur, sehingga pada saat yang sama, semua orang di kerajaan Dongchu akhirnya terbebas dari parasit ilusi yang menjerat mereka. Yang pada dasarnya aura emas dari busur Hoi ini juga masuk ke dalam patung raksasa peliharaan abad tua. Setelah membereskan masalah di kerajaan Dongchu, Chenan akhirnya berpamitan dengan Chuyu serta Jushi yang mana sebelum Chenan pergi, Chuyu sedikit merasa penasaran saat ia menanyakan kepada Chenan tentang dirinya yang tiba-tiba kembali sewaktu ia akan meledakkan aula pernikahan. Yang pada dasarnya hal ini memang diketahui Chenan ketika harimau hitam Jushi yang sekarang tiba-tiba datang di hadapannya pas ia akan meninggalkan kerajaan Dongchu. Tetapi karena ia sedikit segan dengan Jushi yang ada di belakang Chuyu, ia tidak berani menjawab. Sehingga pada saat yang sama, Chuyu yang melihat ini memilih untuk mengabaikan pertanyaannya. Tidak lama, Dongdong memanggil naga level 4 Aopeng, yang pada dasarnya kemunculan Aopeng ini mengejutkan Chuyu saat Chenan menawarkan kepadanya untuk ikut pergi bersamanya. Meskipun demikian, Chuyu menolaknya karena ia ingin tetap mengabdi sebagai putri sejagat raya di kerajaan Dongchu. Sehingga pada saat yang sama, Chenan yang melihat Chuyu menolak ajakannya segera pergi. Yang pada dasarnya kepergian Chenan ini hanyalah prank semata. Saat ia kembali lagi serta dengan tangan penangkap naganya, ia menarik Chuyu ke atas naganya. Dan segera, mereka akhirnya memulai perjalanan baru, yaitu pergi menuju kota kebebasan. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah meninggalkan kerajaan Dongchu serta OTW menuju kota kebebasan dengan naga level 4-nya, Chenan dan Chuyu terus melakukan perjalanan cukup lama menuju kota kebebasan. Dan saat langit mulai gelap, Chenan melihat sebuah kota kecil di bawah mereka saat ia memutuskan untuk berhenti serta beristirahat di tempat itu. Sehingga pada saat yang sama, ia memesan 2 kamar tidur untuk dirinya dan juga Chuyu. Saat berada di kamarnya, Chenan kemudian memulihkan tubuhnya saat ia perlahan menutup matanya serta duduk bersila di tempat tidurnya. Yang pada dasarnya hal ini membuat tubuhnya segera memancarkan cahaya emas saat ia segera menggerakkan jari-jarinya. Sehingga pada saat yang sama, 10 jari di tangannya segera bersinar. Dan saat 10 jari di tangannya bersinar, ia akhirnya menggerakkan tangannya bersama sembari mengeluarkan cahaya emas terus-menerus. Sehingga pada saat yang sama, setelah cukup lama melakukan hal ini, keterampilan di tubuhnya akhirnya pulih saat ia perlahan membuka matanya. Serta pada saat yang sama, raut kegembiraan muncul di wajahnya karena ia tahu bahwa keterampilan di tubuhnya akhirnya kembali seperti sedia kala. Keesokan paginya, Chenan dan Chuyu akhirnya melanjutkan perjalanan mereka menuju kota kebebasan.
Dan setelah beberapa hari melakukan perjalanan tanpa henti, mereka tiba di sebuah kota yang bernama Kota Dantai, yang pada dasarnya kota ini memiliki dua jalan utama, yang mana jalan pertama mengarah ke arah barat, yang secara tidak langsung menuju kerajaan Chu, serta jalan kedua mengarah ke arah selatan, menuju kota kebebasan yang akan mereka tuju saat ini. Sehingga pada saat yang sama, Chenan mengajak Chuyu untuk berjalan ke arah jalan kedua, yang menuju langsung ke arah kota kebebasan, serta pada saat yang sama, mereka perlahan meninggalkan kota Dantai sebelum akhirnya memasuki kota kejahatan. Dan saat sampai di kota kejahatan, Chenan melihat banyaknya pedagang menjajakan barang-barang dagangan mereka, yang pada dasarnya hal ini membuat jalan di wilayah ini tidak pernah sepi manusia. Sehingga pada saat yang sama, Chenan yang melihat ini memilih untuk mengabaikannya dan terus melanjutkan perjalanan saat dia berserah Chuyu akhirnya datang ke gerbang barat kota Wangfeng yang memiliki pertahanan serta penjagaan ketat dari para prajurit, yang mana saat mereka sampai di gerbang kota, mereka pada dasarnya menjadi sasaran penyelidikan yang teliti dari beberapa prajurit yang berjaga. Tetapi untungnya, Chenan telah mempersiapkan beberapa kebohongan serta ilmu kibul sebelumnya untuk mengelabuhi pemeriksaan beberapa prajurit ini, sehingga pada saat yang sama, mereka pada akhirnya dengan mudah masuk ke dalam kota Wangfeng. Dan setelah memasuki kota ini, Chenan dan Chuyu melihat hamparan gunung-gunung yang luas di wilayah ini, yang pada dasarnya tempat ini tidak hanya menyimpan berbagai jenis binatang buas ganas, tetapi juga beberapa kang palak yang tangguh, sehingga hal ini menyebabkan orang-orang yang berpergian di jalan ini umumnya akan pergi bersama. Bahkan kebanyakan dari mereka menghabiskan cuan untuk menyewa beberapa prajurit bayaran untuk memastikan keselamatan jiwa raga serta harta benda mereka. Hal ini juga mengejutkan Chenan saat dia tidak punya pilihan lain untuk terus memikirkan beberapa kengerian yang ada di kota ini, sehingga pada saat yang sama, ia segera membawa Chuyu menuju perkumpulan prajurit bayaran di kota ini. Dan saat sampai di sana, seorang pria berjanggut dengan pedang besar di tangannya yang bernama Dahandao datang ke arah Chenan saat dia memberitahu Chenan bahwa ia merupakan raja prajurit bayaran terkuat di bumi, serta pada saat yang sama, ia menawarkan dirinya kepada Chenan untuk dijadikan prajurit bayaran. Melihat ini, Chenan perlahan tersenyum saat dia memberitahu Dahandao bahwa mereka akan meninggalkan kota sarangnya preman ini untuk menuju ke kota kebebasan, yang pada dasarnya perjalanan ini membuatnya sedikit takut saat ia menanyakan kepada Dahandao apakah ia bisa melindungi dirinya dan juga Chuyu untuk dengan selamat menuju kota kebebasan. Sehingga pada saat yang sama, Dahandao yang mendengar ini tersenyum sambil mengangguk saat ia siap sedia mengantarkan mereka menuju kota kebebasan, yang pada dasarnya misi ini adalah makanan sehari-hari dalam hidupnya sebagai prajurit bayaran. Serta pada saat yang sama, Chenan yang melihat ini perlahan mengangguk. Ia kemudian berjalan keluar dari wilayah prajurit bayaran ini saat ia berpesan kepada Dahandao bahwa ia serta Chuyu akan menemui dirinya besok pagi untuk melanjutkan perjalanan. Sehingga pada saat yang sama, Dahandao yang melihat ini menganggukkan kepalanya sebelum pada akhirnya Chenan dan Chuyu akhirnya meninggalkan tempat ini serta menuju penginapan untuk beristirahat. Keesokan harinya, Chenan membawa Chuyu lagi ke perkumpulan prajurit bayaran tepat waktu saat mereka segera melihat Dahandao beserta temannya sudah standby di tempat itu. Sehingga pada saat yang sama, Chenan serta Chuyu dengan cepat melambaikan tangannya dan mendekati mereka. Tidak lama, Dahandao memberitahu Chenan bahwa ia akan memastikan perjalanannya kali ini akan sangat aman, karena pada saat ini ia sudah mengumpulkan beberapa anggotanya yang terdiri dari penyihir dan juga kesatria naga tingkat 4, serta dirinya yang merupakan raja prajurit bayaran terkuat di bumi. Yang pada dasarnya hal ini membuat Chenan tersenyum saat ia menanyakan kepada Dahandao tentang beberapa koin emas yang harus dibayarkannya untuk menyewa mereka. Sehingga pada saat yang sama, Dahandao menjawab bahwa biaya untuk mengantar mereka kali ini seharga 180 koin emas sudah termasuk diskon. Mendengar ini, Chenan sedikit terkejut saat ia merasa harga sewa ini sangat mahal. Sehingga pada saat yang sama, ia meminta pengurangan harga koin emas itu menjadi 50 koin emas, yang pada dasarnya hal ini tidak disetujui Dahandao. Serta pada saat yang sama, mereka berdua pada akhirnya terus melakukan tawar-menawar. Dan setelah Chenan serta Dahandao deal-dealan bahwa 100 koin emas yang harus dibayar untuk sewa ini, Chenan segera membayarnya di tempat. Serta pada saat yang sama, setelah transaksi selesai, Dahandao menyuruh Chenan untuk membawa Chuyu ke tempat kereta kuda khusus wanita, yang pada dasarnya tempat ini merupakan tempat bersembunyi aman para wanita yang ingin melewati kota ini dengan selamat. Sehingga pada saat yang sama, Chenan yang melihat ini segera memasukkan Chuyu ke tempat kereta kuda khusus wanita, yang pada dasarnya hal ini membuat Chuyu tampaknya marah kepada Chenan karena ia merasa kereta kuda ini cukup sempit. Sebelum pada akhirnya, Chenan menyuruh Chuyu untuk mematuhi perintahnya agar mereka sampai dengan selamat ke kota kebebasan.
Saat di perjalanan, rombongan Chenan pelan melintasi pegunungan berkelok-kelok, serta juga kadang-kadang melintasi beberapa gua dengan susah payah. Bahkan keindahan pegunungan yang menyimpan banyak flora dan fauna yang sangat indah ini membuat Cuyu yang ada di dalam kereta kuda terheran-heran, karena tampaknya baru kali ini ia melihat hal-hal yang menakjubkan ini setelah sekian lama nolep di kerajaan Dongchu. Dan di perjalanan juga, kadang-kadang ada beberapa bandit yang lewat untuk mengkompasi rombongan Chenan, tetapi di bawah serangan penyihir tingkat pertama serta kesatria naga bumi pertama yang gagah berani, para kang kepala itu dengan cepat dimusnahkan. Setelah 5 hari perjalanan, rombongan Chenan kemudian berjalan ke lembah di pegunungan, dan tidak lama saat mereka terus melakukan perjalanan yang aman dan nyaman ini, tiba-tiba angin bertiup di hutan serta bumi bergetar hebat saat sekelompok berbagai jenis binatang muncul dari hutan serta terus berlari maju. Tetapi untungnya, para binatang ini tidak ada yang menyerang satupun rombongan Chenan. Melihat gelagat aneh sekelompok binatang ini, kepala prajurit bayaran segera berteriak keras saat ia dengan cepat memanggil para cucunguknya untuk mempersiapkan pertempuran. Ia juga memberitahu semua rombongan bahwa akan ada para monster kuat yang muncul di depan mereka, serta pada saat yang sama ia memerintahkan semua rombongan untuk masing-masing memegang senjata di tangan mereka. Yang pada dasarnya setelah memberikan instruksi ini, ia berpaling ke arah Chenan saat ia berbisik kepadanya tentang kekuatan monster ini yang terbilang sangat kuat serta kemungkinan sudah naik ke tingkat yang sangat tinggi dalam kultivasinya. Sontak Chenan yang mendengar ini merasa kagum saat ia menanyakan kepada kepala prajurit itu apakah memang ada monster kuat seperti itu, sehingga pada saat yang sama kepala prajurit itu mengangguk saat ia memberitahu Chenan bahwa monster itu memang ada. Tidak lama setelah kepala prajurit itu memberitahu hal ini kepada Chenan, raungan keras roar terdengar dari kejauhan, yang pada dasarnya raungan ini membuat kuda-kuda yang menarik kereta tampak gelisah serta menunjukkan kepanikan. Dan pada saat kuda-kuda ini masih merasakan kepanikan, para monster yang ada di wilayah ini perlahan menampakkan batang hidung mereka di depan rombongan Chenan. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan kelanjutan cerita Shenmue setelah ending episode 16. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.